penentu kebijakan, karena payung hukumnya sudah ada, peraturan presiden. Tinggal bagaimana bupati dengan gubernur mempertegas kapan ditetapkan di sana. Saya nggak ngerti urusan beliau. Setelah beliau melakukan itu, pengusaha masuk. Rawi, ketua IKAMA, akan berbuat kalau memang yang 40 hektar itu sudah ditetapkan, kita kerjakan, ratakan dulu, itu investasi akhirat. Tidak ada hitung-hitungan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sekelangkong para guru, para sepuh, khususnya kepada Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Kabupaten Bengkalan, Bapak Kapolres, Ketua Dewan Pembangunan Madura Haji Ahmad Zaini MA, Kiai Safi, jajaran pengurus Basra, para kiai, seporah, setuju. Tak bisa sebut situng persitung, namun tetap dan kula hormat kalau bentak tim da ajunan setuju. Kiai Imam, Kiai Tijani, Kiai Ketua NU. Langsung saos, waktunya kita batasi mungkin sampai sejam, 30 menit atau mungkin 1 jam. Nanti saya minta ada perwakilan pengusaha dari Jakarta, Jawa Barat, mungkin nanti dari Surabaya. Kita ingin Madura, ada beberapa pengusaha yang hadir. Cukup apa yang bisa sudah didengar tadi yang paparan Bapak Bupati, lalu ditindaklanjuti dengan Ibu Gubernur yang diwakili oleh asisten. Saya selaku Ketua Umum IKAMA, ketika mendapat undangan dari Basra, dari rekan-rekan pengusaha tanya kepada saya, Pak Rawi, ini kalau Basra yang ngundang mau membangun masjid, saya mau nyumbang apa? Kan itu. Karena Basra di dalamnya itu para kiai, abangun pondok, abangun masjid. Bapak Kapolres bisa bahasa Madura? Sekoni, makmum. Ketika mendapat undangan dari badan silaturahmi, apa itu Basra itu, ulama se-Madura, pesantren. Lalu muncul pertanyaan dari pengusaha, Kak Tuan, Barawi, ini besok ada undangan hari Jumat tanggal sekian, temanya pembangunan Indonesia Islamic Science Park, Islamic Center katanya gitu. Lalu saya mau ngapain? Saya mau nyumbang, mau mintain apa kira gitu. Tetapi ketika saya menjelaskan kepada rekan-rekan pengusaha yang di Jakarta, di luar Madura, saya mengatakan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 ini berangkat, kalau istilah orang ngajinya, asbabul nuzulnya ketika saya menghadap Presiden. Saya dengan Kak Tuan ini, jajaran pengurus IKAMA menghadap Presiden untuk minta Madura supaya dimerdekakan. Gitu saya mengatakan sama beliau. Loh, memang Madura kenapa Pak Ajari kok belum merdeka? Karena kami dari Jakarta, dari Bandung, dari Arab Saudi, dari seluruh peradaban dunia pulang ke Madura itu bayar Bapak Presiden. Artinya Madura belum merdeka. Saya mengatakan itu. Dengan senyum beliau mengatakan, manggil kepada ajudan, lalu Pak Tikno coba dicek ke Pak Hadi apakah Jembatan Suramadu itu biayanya sudah selesai. Beliau mengatakan APBD, APBN bentang tengah utang ke luar negeri. Singkat cerita selesai. Lunas, lalu diotang. Maka Presiden bilang ke saya tanggal 10 Oktober, 1 minggu kemudian beliau telepon Pak Haji Rawi, alhamdulillah karena sudah lunas Jembatan Suramadu maka Madura merdeka. Kira itu kalimat yang beliau sampaikan. Karena sudah selesai perjuangan para ulama, para tokoh berpuluh-puluh tahun
dulu waktu zamannya Al-Mal Pula ke Halil AG, saya sering menjadi supirnya mengantar untuk memperjuangkan pembangunan jembatan itu. Nah, karena ini sudah selesai, dalam peresmian itu beliau mengandeng saya juga, mengajak ke atas jembatan, Pak Rawi, jangan sampai jembatan Suramadu sudah digratiskan, tetapi tidak ada pembangunan di Madura. Maka bisa dipastikan eksodus orang Madura belanja ke luar Madura. Maka pengusaha yang ada di perantauan pulang ke kampung halamannya untuk membantu pemerintah membangun Madura demi kesejahteraan masyarakat Madura. Itu kalimat itu yang disampaikan oleh Presiden kepada kami semua itu. Maka muncullah 2018, muncullah peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019. Nah, di sanalah kami sering diskusi dengan Bapak Rektor, dengan Pak Aziz untuk bagaimana memikirkan hal kesejahteraan Madura itu. Tapi kan semua tanggung jawab ada dari Bapak Bupati dengan Ibu Gubernur dan Presiden, karena ini Kepres. Lah, saya semalam buka Bapak Kapolres, ternyata dalam Perpres itu bukan hanya Indonesia Islamic Science Park saja, tapi di situ ada Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, ada pembangunan yang Bangkalan Sampang, banyak pembangunan, dan itu APBN semua, termasuk salah satunya melibatkan pihak swasta yang bernama KPPU ya, bermitra. Ada APBN, ada swasta, ada kami. Kalau mungkin di sini ada BUMD, kami juga di IKAMA ini ada namanya organisasi Bapak Bupati. Di samping organisasi sosial ada organisasi ekonomi IKAMA. Di sana ada PT-nya yang bernama PT IKAMA Niaga Nusantara. Di situ holding. Rekan-rekan tantretan yang ada di Jabodetabek bergabung di sana untuk bersama-sama dengan pemerintah apa yang bisa diperbuat. Tetapi kalau bicara pembangunan masjid, bicara pembangunan pondok pesantren, ya tadi Haji Zaini bilang kemarin di Jawa Tengah dengan saya, Kak Tuan, saya mau menyelesaikan pembangunan masjid saya. Kamu lagi di mana bangun masjid? Di daerah mana sini? Di daerah Dajah, habis 6 miliar. Nanti bangun sini. Ternyata setelah saya jelaskan, semua pengusaha ini peduli bangkit, tetapi bagaimana caranya? Karena ini masalah APBN, APBD, swasta masuknya di mana. Oleh sebab itu saya minta kepada Haji Marzuki yang kebetulan pernah menjabat Bupati di Bekasi untuk memberikan pandangan. Nanti Haji Zaini, lalu ada tokoh-tokoh yang lain termasuk pengusaha yang dari Surabaya, bagaimana ke depan untuk pembangunan Islamik itu seperti apa, partisipasi kami apa. Targetnya satu, pertama, karena tadi sudah mendengar dari putusan Ibu Gubernur bahwa pembangunan tetap dilaksanakan di sisi kanan kiri Suramadu. Artinya mudah-mudahan kekhawatiran teman-teman yang sekarang kemarin viral di media, baik di Timur Tengah, Eropa dan sebagainya, bangga tetapi khawatir. Takut nanti banyak generasi muda ke malam dialog, takut keng ibri janji meloloh. Itu kira-kira. Semalam terjadi begitu Bapak Kapolres. Kemarin diskusi teman-teman LSM dan sebagainya mengkritisi itu. Jangan hanya diberi harapan tapi tidak terjadi pembangunan itu. Maka mudah-mudahan dengan fasilitasi oleh Bapak Bupati, dengan Bapak jajaran pemerintah kabupaten dan lain sebagainya, harapan kami respon dari pengusaha terhadap pembangunan IISP itu seperti apa. Yang kedua, apa yang bisa kita perbuat? Oleh sebab itu, target utamanya satu, kesejahteraan masyarakat Madura 4 kabupaten. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Insya Allah Bapak Kapolres, kalau lapangan kerja ada, sampai nggak perlu tangkap orang-orang di sini karena sudah bekerja semua toh. Ini banyak maling karena banyak pengangguran Bapak Kapolres. Maka ini tanggung jawab pengusaha. Pengusaha menciptakan lapangan kerja. Kalau peletretan sudah bekerja, saya yakin tidak ada kenakalan remaja, narkoba dan sebagainya bisa dipastikan kalau ada lapangan kerja. Nah, inilah tanggung jawab pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan sebagainya. Saya persilakan kepada Bapak Haji Marzuki dari yang kebetulan dia pernah menjabat Bupati Bekasi, juga pengusaha, apa pandangan pikirannya? Tentu singkat saja karena waktu terbatas.
Silakan Haji Ahmad Marzuki, tolong mic-nya. Ya, saya minta cuma 4 ya. Perwakilan Jakarta, Jabodetabek, pengusaha Surabaya, pengusaha Madura. Seperti apa? Silakan Bapak Ahmad Juki, mungkin tak sini. Maju. Kan buka lagi ke lain, cak reng matu doh. Cak matu doh lo apa sekone keng caknya banyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Bangkalan beserta ada unsur Muspida hadir di sini Bapak Kapolres. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, mungkin juga dari Basra atau dari para kiai-kiai yang lain. Ada Ketua IKAMA, ada Ketua Dewan Pembangunan Madura Pak Haji Zaini. Dan mohon maaf, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim dari kami. Sepertinya tadi sudah jelas ya, bahwa apa yang disampaikan oleh asisten administrasi umum, bahwa pembangunan ISP ini akan terus berlanjut, dan juga tadi terkait pendanaannya juga sudah jelas bahwa kekurangan tanahnya akan dianggarkan oleh APBD, sehingga saya kira tidak perlu ada pembahasan lanjutan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ISP ini merupakan proyek yang seksi, bukan karena peradaban Islamnya, bukan hanya nanti akan menjadi pusat kajian Islam dunia, tetapi ini akan menjadi pusat keuangan syariah di dunia dan adanya di Madura. Saking seksinya, tentu banyak daerah-daerah yang masyarakatnya beridentik dengan masyarakat yang religius, tentu ini akan menjadi rebutan. Yang saya khawatirkan, kalau ini tidak direbut oleh kita, saya khawatir masyarakat yang mempunyai masyarakat identik dengan karakteristik religius ini akan meminta untuk dipindahkan. Dan momen ini kalau sampai dipindahkan, ini akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat Madura khususnya. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya mohon agar kesempatan untuk diminta oleh daerah-daerah lain terkait ISP ini, mari kita dorong gubernur agar segera merealisasikan percepatan pembangunan ISP yang dimaksud. Ada satu hal sebenarnya yang saya ingin tadi, kalau beliau belum pulang, saya ingin mengajukan agar segera dibentuk Satgas. Kalau kita kemarin dengan pandemi ada Satgas Covid, ini juga karena saya kira ini proyek yang mega besar, perlu adanya Satgas seperti Satgas Covid juga. Untuk apa? Nanti Satgas inilah yang akan mengawal rencana besar itu. Siapa berbuat apa, dan harus ada timelinenya di sini. Jadi bukan hanya wacana. Kalau tadi walaupun sudah jelas oleh administrasi umum bahwa ini akan dilanjutkan karena sudah ada perpres, tetapi kalau tidak dikawal terus oleh kita, ini waktunya sampai kapan? Oleh karenanya saya mohon dalam kesempatan ini para kiai, para ulama, para masyarakat jangan pernah berhenti untuk terus menanyakan tentang pembangunan ISP ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur salangkong Kak Tuan Haji Marzuki, Direktur Putra Kemuning. Juga beliau pernah menjabat Bupati Bekasi. Ada dua yang saya tangkap. Beliau mengharapkan tetap konsisten, diharapkan ISP tetap di Madura. Itu yang pertama.
Yang kedua, agar percepatan pembangunan ini terlaksana, maka perlunya dibentuk satgas. Untuk apa? Untuk mengawal perpres itu. Karena banyak APBN yang pas ini sudah 3 tahun karena tidak dikawal, sehingga banyak provinsi yang lain untuk mengambil itu. Maka dengan gagasan satgas, nanti terserah Bapak Bupati untuk mengkaji dengan jajaran pimpinan di Kabupaten Bangkalan ini. Saya persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Zaini. Kebetulan ada obung bigulakan jeng putak tadi bigulan ini kan soki ada obung pola pah tombung ngereng Kak Tuan Zaini, beliau Direktur PT Logam Jaya, dia ahli limbah lah, ahli semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para kiai, para ulama yang saya hormati, para moderator, wabil khusus Bapak Bupati, Ketua Pembangunan Madura, Ketua Basrato yang mewakili, Ketua Umum IKAMA yang selalu saya banggakan, mudah-mudahan saya terus abah, para pengusaha yang hadir dari Jakarta, Bekasi, Karawang, serta Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur serta Madura khususnya. Selamat sore Bapak-bapak, kula nuwun, gelenun, seporana. Karena biasa harus ekhilir. Kami Abah mohon maaf sekaligus bicara ini mungkin setelah selesai beserta Bapak Haji Marjuki undur diri, mohon pamit dikarenakan insya Allah kami jam 7 flight ke Jakarta, mengingat ada hal yang perlu kita datangi besok pagi, dan insya Allah kami berdua selesai berangkat mewakili teman-teman pengusaha yang dari Bekasi, Karawang, Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur beserta Madura. Sama-sama tahu bahwa tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh perwakilan Ibu Gubernur melalui administrasi umum, yang seharusnya kami ini akan berdialog sama beliau, tapi karena beliau mungkin punya kesibukan sehingga beliau meninggalkan ruangan ini lebih cepat. ISP akan dibangun, tadi juga sama-sama jelas, yang berhak menanyakan ke gubernur adalah Bapak Bupati. Kami insya Allah siap mendukung Bapak Bupati dalam pergerakan untuk membangun Madura demi kesejahteraan. Dan kami sendiri tadi berbisik-bisik dengan teman, dengan semuanya sudah memakai ada APBN, ada APBD Provinsi Jawa Timur, lalu ada sebagian yang di KBU-kan. Dan tadi beliau menyampaikan pengusaha tidak mungkin tinggal membangun, tentu harus berbagi hasil. Nah itu yang akan kami kejar jika beliau tidak meninggalkan tempat. Kami diundang tentu sama seperti harapan yang tadi Ketua Basra sampaikan, bahwa hari ini harus ada hasil. Tapi karena beliau mungkin punya kesibukan yang tidak bisa ditinggal, beliau mengajak secara teknis untuk berdiskusi di kemudian hari. Prinsip bagi kami pengusaha yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, yang hadir maupun yang tidak hadir di ruangan ini, kami siap untuk berinvestasi di Madura, tentu dengan restu pemangku kebijakan yang ada di Madura. Karena di dalam berbisnis tentu ada kaitannya. Jika kebijakan pemangku kebijakan itu sejalan dengan pengusaha, insya Allah kami akan siap berinvestasi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum kami, jauh-jauh dari kegiatan ini berada, kami sudah membentuk perusahaan gabungan antara pengurus IKAMA, simpatisan IKAMA, dan bagi pengusaha-pengusaha yang hadir di sini maupun yang tidak hadir ingin bergabung, wadah untuk membantu berinvestasi di Madura sudah disiapkan. Holding perusahaannya bernama IKAMA Niaga Nusantara.
kebetulan saya salah satu dari pemegang sahamnya, dan para pengusaha yang hadir di sini, wabil khusus yang Jakarta dan sekitarnya juga bagian daripada pemegang saham yang untuk berinvestasi di Madura. Ini bagi kami seorang pebisnis, semua dikembalikan kepada pemangku jabatan. Kami siap diajak dialog, kami siap diajak diskusi, dan kami siap diajak bertransaksi. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Karena waktu sudah jam 15.30, perjalanan menuju bandara agak sedikit riwah, dan kami harus boarding 40 menit sebelumnya. Izin mengakhiri daripada pembicaraan kami, sekaligus mohon undur diri. Lebih kurangnya mohon maaf, salah milik kami, kebenaran milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit, jangan meninggalkan dulu, biar ditanggapi oleh Bapak Bupati. Karena kalau saya menjawab berarti saya bupatinya. Silakan Bapak Bupati. Ya, matur sekelangkong de Pak Haji Marjuki, Pak Haji Seni atas support dan juga kesiapan bertransaksi. Bertransaksi, Nah, itu yang penting. itu yang penting. Yang perlu digarisbawahi bahwa ternyata bertransaksi ini yang sangat ditunggu-tunggu. Artinya dalam pembangunan Islamic Science Park ini butuh fresh money, dana segar. Jadi ketika nantinya para pengusaha saudagar yang ada di Jakarta sekitarnya, Jawa Timur, Jawa Barat maupun Madura itu sendiri, harapan kami ini yang ditunggu-tunggu. Kami ingin putra-putri daerah Madura membangun pembangunan ekonomi di desanya, di kabupaten ini. Panjenengan insya Allah lahir neng Bengkalan lagi. Cepon ngutip puisinya ke di Zawawi Imron, kita minum dari tanah air Indonesia, panjenengan minum dari tanah Bengkalan. Ada jagung dari jagung Bengkalan. Cek lopah menabi sukses engki abangun neng Bengkalan. Nikah sean. Alhamdulillah atas dukungan, support serta doa dari ulama Basra, silaturahmi ini bisa terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan dari Ikama Holding Company Nusantara ini bisa ikut serta dan juga berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Intinya kami, pemerintah Kabupaten Bangkalan dan juga sekaligus secara pribadi sangat menyambut baik, dan kami tunggu. Mudah-mudahan tidak hanya semangat ketika acara seremonial saja, tetapi harus ada langkah nyata dan konkret dari jenengan-jenengan semua. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Kelangkong. Setelah sampean silahkan, kalau mau meninggalkan dua yang lain lanjut. Oh, sebentar Pak Haji sini, ada ke Basra. Ketika itu transaksinya ke itu menabi milih lekas transaksinya akhirat. Jadi pengusaha Madura nika KBU-nya nang masjid men. Sehingga kelihatan nika. Ya, betul. Okay. Masjid. Oke. Kelihatan sudah jalan ISP ini. Motor Kelangkong. Oke. Ngereng ke karar, ngereng. Sedik. Yang salah ke Hanan. Makanya ngedinga gini ke karar, ngereng. Silakan. Motor Kelangkong. Memotos kanto. Pola cek serius di ibu debu jisa ini kanto. Serius angku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kaula mungkin dari salah satu anggota Basra. Nampaan kak dinto cek serius. Ampun beda Perpres dukung ban sarang Ibu Gubernur, sarang Pak Bupati. Dan kula kun nyamun nyampayakin debun Allah. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
Ribaju musyawarah. Mula musyawarah pas andi azam agati pun sepakat. Ma pasrah ka pangeran. Beli pasrah hasil kesepakatan di pur beni pasrah ka pangeran. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sabun Allah lebur dah orang pasrah ke Allah. Maka dalam berangkat ka dinto betul gaula atas nama Basra ngabes judul Indonesia Islamic Science Park, Taman Sains saya pakai Islami. Saya kun namung tahu saya Islami saya ahlina. Tapi Basra dengan jadilah lagi harus diikutkan. Orang gelap dah. Aku nyaman deki lah ngasih ketaban semacam mah nemu hasil lah. Tak kau pas eran kalian lagi mak di mana. Jadi mohon Basra mas bersetong orang harus diikutsertakan dalam pembicaraan ini. Oke, matur sekelangkong. Kiai. Ajunan benih dilibatkan, ajunan tuan rumah. Karena Basra nih kasih abadi sengecen ajunan pengusaha hanya ingin berbuat pembangunan fisik. Sampun ini ajunan tanggung jawab. Kemudian saya cari nang suarga biku lampian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullah. Kak Tuan Serah. Saya Haji Ahmad Sanusi. Oke, ngerek. Rumah dari Pamekasan dan Bangkalan. Lanjut. Dan Surabaya. Kemudian saya mendengar tadi dari Pak Haji Zaini Siti sangat gembira walaupun saudara kita saudagar yang dari Jakarta sudah akan masuk kepada Madura. Tetapi kami mendengarkan bahwa akan dibentuk induk namanya Ikamra. Ikama Niaga Nusantara. Kami untuk pengusaha Madura akan bergabung. Apa bentuknya? Walaupun misalkan investasinya 100 miliar, ya. Saya pemegang saham 5%, saya akan gabung. Tetapi bentuknya seperti apa nanti ada di luar forum ini, ya. Bisa dikemas kemajuan Madura. Oke. Saudara kita di Madura ini sangat banyak yang butuh pekerjaan. Tetapi keinginan kami bahwa dia yang ada di perantauan, kalau pengusaha saudara kita Jakarta, Madura, Surabaya akan membentuk holding di Madura ini, dikemas dengan baik, sedikitnya menjedot tenaga kerja ribuan, itu yang diharapkan oleh saudara-saudara kita Madura. Harapan itu kami sudah sepakat apa yang dikatakan Haji Zaini tadi. Mungkin forum ini akan dibentuk kapan waktu yang akan dikemas bersama dengan adanya PT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dak forum perwakilan dari pengusaha Madura. Sebelum kaki ayat kula nyon dari Sorbaja. Cukup ki Sorbaja ki tada ki sebelum ki ayat mangken. Kula nyon dari Banten, pengusaha Banten Kak Tuan Hanan. Cukup. Madura sudah, Jabodetabek sudah, ngereng ki ayat ajunan. Makan nikah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar mengingatkan itu kata dan kula Basra Sumenep. Lagi Basra Sumenep dimen kesepakatan awal Suramadu kadinto mulai dari perencanaan sampai ke perencanaan desain terakhir. Kadinto diantaranya ada masjid di kaki akses Madura, masjid sarang logo. Nah kadinto sampai semangken sobung realisasinya. Nah kadinto mungkin parlo kanto sebelumnya ISC SP kadinto di mungkin kadinto saos dimin sebagai penapa iki ya ta'aruf ke Madura lah. Memperkenalkan Madura.
tak langkong kadinto sebab dan gula pernah mengingatkan nang sidang penapa DPRD wilayah Jawa Timur Dimin, insyaallah mungkin semimpin sidang ketua nang atau Kiai Ja'far Shadiq mungkin hadir sabnaken mengingatkan Kak Dinto ampun sekian tahun yang lalu sobung realisasinya, bahkan sebaliknya yang ada pasar Masjid Kak Dinto Khairul Amakin, pasar Kak Dinto Syarrul Amakin. Pas Kak Dinto misalnya pon melai pon ngereng pola disepakati di Kak Dinto masjid sarang logo berpenapa iki pintu gerbang berlogo Kubah Hodro. Kak Dinto dimin disepakati neng kampus 3 UNER. Mulai dari Pak Basofi terus ke Pak Dekarwo, mulai dari Gerahadi secara berkala kantor gantian Gerahadi kampus 3 yang disepakati Kak Dinto masjid di kaki akses Madura. Kak Dinto Pak Langkong ampun ditangkap motor sekalangkong Kalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Kiai Imam. Matur sekalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejajar para kiai, Pak Bupati, Ketua DPM dan IKAMA, serta para pengusaha, saya hadir nang siang aremangken. Beten kaula ningalen pemaparan dari awal kela, mungkin benih awal ongkuan karena dari tengah semua telat. Namun agak twin gambaran bahwa ini sebuah mimpi besar. Sama ketika dan gula bekto sarang almarhum Abi, sarang almarhum Ki Abdullah ia cek aktif nang Basra juga bermimpi tentang Madura dibangunnya jembatan Suramadu. Dan ini adalah mimpi berikutnya ketika mimpi yang pertama sudah terwujud, bagaimana kawasan Madura menjadi industri yang Islami, industri yang Madurawi, industri yang tidak mencerabutkan akar-akar budaya dan religi dari masyarakat Madura. Dan ide dari Ibu Gubernur dengan Indonesia Islamic Science Park ini adalah sebuah ide yang sangat tepat sekali. Oleh karena itu mungkin Perpres tahun 2009 nomor 80 ini memang tidak khusus tentang Indonesia Islamic Science Park. Namun ini bagian dari Perpres 80. Dan kita sebagai masyarakat Madura dari semua elemen, khususnya pemerintah kabupaten, harus terus mendorong kepada Ibu Gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan tanah kan sebenarnya ini sangat simpel. Ini pengusaha-pengusaha kita seperti Haji Rawi, Haji Hadiri, Haji siapa tadi, Haji Marzuki, itu memang daerahnya. Kawasan rencana ISP ini ada di kawasan beliau-beliau ini. Jadi mungkin sudah bisa dimulai dengan mewakafkan tanahnya, entah 10 hektar atau 50 hektar untuk ISP. Ini untuk anak cucu kita. Kalau tadi Kesafe usulannya masjid segera dimulai transaksinya, transaksi akhirat, saya berpikir lebih jauh. Tapi wakaf dalam tanda petik tentu ada wakaf produktif dalam ini Pak Haji Rawi. Yang punya tanah wakaf tentu punya peran yang paling penting di situ. Dan tentu profit orientednya walaupun bukan oriented tapi ini wakaf produktif, tentu itu tidak lalu melupakan urusan duniawinya. Tapi ini sudah harus segera dimulai. Jadi di ring pemilik tanah besar ini ketemu dengan Ibu Gubernur, mungkin beberapa mata tidak dalam forum, sehingga bicara dari hati ke hati itu harus dimulai. Tanah harus segera bebas, itu yang pertama. Baru kita bicara pada anggaran-anggaran berikutnya. Dan kami para ulama yang tergabung di Basra tentu sangat berharap kepada para pengusaha kepeduliannya dari hati yang paling dalam untuk membangun Madura. Karena ini adalah untuk anak cucu kita ke depan. Nah, terima kasih. Saya kira itu kami dari Basra Bangkalan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direct sekalian ada Ketua NU, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kaula Maki Nasir, Sekretaris Koordinator Basra Bangkalan. Terkait dengan Indonesia Islamic Science Park dan juga dengan para pengusaha, ini memang harus dibangun landasan berpikirnya. Mon urusan sains ini lebih mahal daripada emas. Jadi jak kebeter mungkin urusan beteh. Kenapa tadi dari provinsi ini menyinggung akan diambil oleh daerah lain ketika Madura? Karena ini barang mahal. Negara maju pasti ada science park-nya. Lah sop aja Islamic Science Park di Madura ini tidak berpindah, maka butuh kepedulian kita. Ben kula menyemangati dan meyakinkan para pengusaha Madura ini kebene majanan. Bene majanan, bene gratis. Ini kebene urusan wakaf dan sebagainya. Ini terkait dengan sebuah pembangunan keilmuan peradaban dunia. Kenapa? Karena Ibu Gubernur sudah menata hal ini seperti yang disampaikan kemarin di hari Senin di Syekhona Khalil, bahwa sudah ada permintaan dari luar negeri terkait dengan kajian kitab ulama Indonesia termasuk Syekhona Khalil. Ini kalau di Indonesia nggak ada wadahnya, khususnya di Madura nggak ada wadahnya, maka mereka akan menawarkan wadah. Kitab-kitab di sini akan dibawa ke Mesir. Nah ini kerugian kita kalau kita nggak peduli. Nah maka dengan dibangunnya Indonesia Islamic Science Park ini adalah dalam rangka agar supaya kita punya smelternya ilmu, punya smelternya sains yang sangat dibutuhkan untuk peradaban milenial ini. Maka jauh kebeter mungkin urusan beteh lebih larang daripada SDA sumber daya alam yang ada di Madura. Maka oleh karena itu saya yakinkan kembali investasi ini sangat menguntungkan. Jirawi ini investasi yang sangat menguntungkan. Untuk itu maka fahamkan kepada pengusaha Madura agar berinvest di IISP ini bene urusan akadeng abangun masjid. Ini akan sangat menguntungkan karena ini lenok kono di daerah lain sopa aja ISP ini keluar dari Madura. Maka sekadin to dari Tuhan Kaula marsengesen deki ulama Basra. Sengesen ulama Basra male tak yesen bi orang luar. Matur kelangkong. Sebelum fokus ki, ini bagi tugas. Karena ini rupanya Allah menakdirkan mudah-mudahan dalam waktu singkat terlaksana. Tadi yang pertama beliau Kiai Sapi mengatakan didukung oleh Kiai dari Sumenep, Kiai Fauzi. Ini sudah paralel, diperkuat oleh Kiai Imam sareng Kiai Nasir. Penentu kebijakan karena payung hukumnya sudah ada, peraturan presiden. Tinggal bagaimana bupati dengan gubernur mempertegas kapan ditetapkan di sana. Saya nggak ngerti urusan beliau. Setelah beliau melakukan itu, pengusaha masuk. Rawi, Ketua Ikama, akan berbuat kalau memang yang 40 hektar itu sudah ditetapkan, kita kerjakan ratakan dulu, itu investasi akhirat. Tidak ada hitung-hitungan itu. Dan itu sudah dibicarakan kemarin kami di kantor DPP Ikama Kiai. Ketika yang 107 hektar itu yang baru ada 40 atau 50 itu Pak Bupati kami akan ratakan semua, kami akan pagar. Itu urusan dengan Allah, bukan urusan dengan Bapak Bupati maupun dengan Ibu Gubernur, karena itu investasi akhirat. Berapapun nilainya itu urusan pengusaha dari Madura yang ada di perantauan. Setelah itu, ketika itu sudah disepakati, kita bisa mengajak investor asing untuk melihat kesiapan. Karena kekhawatiran orang asing, kata Ibu Gubernur, untuk membangun di Madura ini letakok kade jaipon.
Maka dijawablah oleh pengusaha Madura, tidak perlu takut, kami yang akan menjamin dan kami akan memulai. Dengan catatan Bapak Bupati dengan Bapak Kapolres merekomendasikan ke kami untuk bersama-sama memperkuat regulasinya peraturan presiden nomor 80 itu. Dilanjutkan, nah ini dilanjutkan dengan keinginan Kiai soal berapa puluh tahun yang lalu pembangunan masjid di Indonesia. Islamic Science Park itu pasti ada masjid, walaupun oleh pengusaha hotel sudah dibangun, Kak Tuan Sekelangkong hampir sudah bangun kanan kiri, tapi ini ikon Jembatan Suramadu, ada Serambi Madinah, apapun namanya itu akan segera terlaksana. Dan itu yang penting, desain gambarnya sudah ada. Kami juga mungkin pedagang besi bisa nyumbang besinya, pedagang semen bisa dengan semennya. Kalau Kiai nyumbang doanya saja Kiai sampai itu kira-kira. Oleh sebab itu harapan saya kita sinergi, ada ulama, ada umaroh, ada pengusaha. Ayo sama-sama masuk surga, kira-kira itu kira-kira. Saya minta pengusaha yang lain, silakan anak muda membangun, ya bukan mengkritisi, ya mengkritik untuk membangun boleh, tapi menghasut jangan. Silakan, siapa namanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terhadap permasalahan yang sedang dibincangkan dengan hebat. Yang kami hormati dan kami takzimi Bapak Bupati Bangkalan dan kepada semua ulama, Bapak Kiai yang kami anuti. Jadi yang kami maksud, dari awal sampai akhir jalannya diskusi ini hanya membicarakan masalah investasi dan sebagainya. Sementara permasalahan yang harus diperhatikan, yang butuh kebersamaan seperti pada hari ini, pada detik ini, bagaimana semua elemen yang ada pada saat ini mengawal jangan sampai IISP ini dipindah ke wilayah lain selain Madura. Untuk itu mari kita bentuk tim formatur pengawalan ISP ini jangan sampai dipindah ke wilayah lain. Hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bupati tadi sudah mengeluarkan hadis sahih. Saya ingat Ki Cirawi, pengusaha bi dekat nak nguda, saya ingat apa? Telur aja mungkin. Bupati tadi sudah mengingatkan saya, Pak Haji. Terus Pak Haji sini juga telepon saya kemarin. Pak Haji Rawi jangan sampai nanti ingat teburing aja me gua. Tepang apok pak dempah lober gua. Ya gitu Pak Haji sini ya. Nggak tain aja. Tapi saya pastikan tak langkong kula mun ada budang Kiai mau ngomong ning belet Kiai. Mun ning belet lain tak takok nih pas tahu di kula. Lanjut, pemuda tadi sudah mungkin dari stakeholder. Kiai. Ngereng Kiai. Mumpung pada Bapak Kapolres biar tahu mana yang vokal-vokal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, para kiai yang terhormat, Bapak Bupati dan Bapak Kapolres. Kami cuma ingin menyumbangkan pemikiran karena ini landasan dasarnya adalah Perpres. Dan pelaksanaan Perpres itu ada 2 jalur dananya, dari pemerintah APBN, yang kedua dari swasta. Saya minta kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur untuk pembiayaan ISP ini dianggarkan di APBN. Kalau sudah dianggarkan di APBN itu sudah aman, Pak, walaupun tidak semuanya. Karena sementara ini Perpres 80 itu masih dalam mimpi semua. Karena tidak ada klausul yang mengatakan bahwa ini akan didanai oleh APBN. Kalau ada ketentuan itu sudah akan dibiayai oleh APBN, maka itu adalah sudah jelas bahwa pembangunan ini akan dilaksanakan. Untuk itu saya tegaskan, mohon ini dikawal kepada pemerintah pusat untuk dianggarkan di APBN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk efisiensi waktu hanya satu penanya saos karena waktunya terbatas. Saya ingin mempertegaskan
bahwa peraturan presiden nomor 80 tahun 2019 ini kalau sudah Pilpres pasti APBN. Saya katakan insya Allah APBN. Tinggal bagaimana pengawalan yang diharapkan oleh Pak Jazulin dengan Pak Haji Marjoki itu membuat satgas untuk mengawal itu. Nah di sini ada perwakilan anggota DPR yang RI yang ada di pusat, mari dukung bupatinya supaya keinginan-keinginan peraturan presiden yang akan dibangun di 4 kabupaten ini terlaksana. Karena di Pilpres nomor 80 itu Kiai termaktub ISP ini, pelabuhan ini sudah ada mata anggarannya, tinggal bagaimana implementasi dari peraturan itu. Ada kemauan politik, maka tadi saya katakan bagi tugas Bapak Bupati dengan jajarannya mengawal itu, nanti LSM maupun Satgas untuk memberikan dukungan politik supaya Bupati ada dukungan secara utuh dari masyarakat. Lalu dari Basra pun juga demikian. Kok kelihatannya insya Allah dalam ini bulan Juni mungkin 1 tahun ini sudah selesai, mungkin APBN 2023 ya. 2023 sudah bisa dilaksanakan, tinggal ada kondusivitas ya. Jok pakai kok petakok kena rang terang apa gubernur pada gedek melon daki pas mundur daki. Jadi mulai sekarang sudah tidak boleh mengkritisi yang berlebihan, tapi bagaimana peraturan presiden, statement gubernur, kita dukung habis supaya pembangunan ini terlaksana dengan secara maksimal. Saya ingin tegaskan, ada pengusaha, ada ulama, ada umaroh, itu clear semuanya. Matur sekalian kok Kiai, terakhir ngireng Kiai. Halo. Ya benar. Kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenit gitu. Lanceng berarti sebentar sekondi namung. Lanjut ngereng. Aiki, abdina dari Semenep berharap sekali khususnya dari jaringan Forkim Forum Kiai Muda Madura saampona segala fasilitas terbentuk, kami ingin terus melihat bahwa di dalamnya betul-betul generasi Madura atau orang-orang Madura yang mempunyai kemampuan di bidangnya berada di pos-pos tertentu atau pos-pos yang memang dibutuhkan. Itu yang paling dipentingkan. Kadang polana setiap sesuatu setelah berjalan dipinggirkan, Pak, dipinggirkan. Nah, itu kami sangat tidak mau seperti itu. Dan selanjutnya setelah ini berjalan tentunya kabupaten, 3 kabupaten lainnya segera siap diri Sampang, Pamekasan, terutama Sumenep karena paling ujung, menyambut dengan baik berkembangnya ini, kemudian menyiapkan segala satunya untuk ada penyeimbangan sehingga tidak terlalu tangteng antara kabupaten dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setengah menit. Ya, lanjut. Silakan. Setengah menit. Langsung saja. Jadi hasil musyawarah ini saya minta supaya ada goal. Keputusannya apa? Tanda tangan. Diajukan nanti ke gubernur. Lanjut. Itu saja saya minta keputusan ini ada keputusan dari hasil musyawarah ini. Oke. Diputuskan seperti apa, ditandatangani, mumpung ada Kapolres juga ikut tanda tangan. Jadi berarti ini punya goal, bukan hasil begini ini tidak ada goal menurut saya. Itu saya minta, ada goal hari ini ditandatangani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Haji Rawi, saya 1/4 menit. 1/4 menit. Seperempat. Lanjut. ISP pindah ke tempat lain itu bisa terjadi. Buktinya pelabuhan Balong Pandang itu Tanjung Bulu Pandan pindah ke Teluk Lamong waktu itu. Itu contoh itu. Dan terbukti sudah. Terus yang kedua, saya setuju dengan modelnya Pak Kiai Imam itu. Tapi jihadirinya pekompol tanah bikin masjid terindah yang saya katakan tadi itu di kawasan itu. Lama aja. Apa nggih? Karena ki buru sekoni ki ngereng dari AO rektor. Silakan rektor.
Silakan Bapak Rektor. Terakhir Ki, karena neka asar pola nak kiaina apa jengah ngereng Rektor. Kelangkong. Nyon izin Pak Kiai Langsung senior saos. semuanya iki. Tengkuli tidak mengajukan pertanyaan, cuma saran. Ngereng. Tadi udah ke teknis, udah dibentuk PT namanya Ikama Niaga Nusantara. Saya hanya permohonan agar kepemilikan saham di PT tersebut jangan 100% kepada pengusaha, tetapi harus dibatasin. Masyarakat Madura harus dilibatkan, umpama 51% kepemilikan saham harus dijual kepada Pak Kiai, ulama atau UMKM atau perseorangan. Itu 49% kepada pengusaha, terutama saya cuman saran kayak itu. Pak Rektor nanti saya tugasin untuk memfasilitasi yang terkait dengan investasi dan saham, apa TBK atau apa nanti, tapi harus ada kemauan politik. Matur sekelangkong, ini sudah semangatnya luar biasa. Tapi saya mau setuju dengan Bapak Takliman tadi, hasil ini nutulennya tolong ya kepada, tolong supaya Bapak Bupati nanti membuat surat kepada Bapak Gubernur hasilnya ini. Tolong dicatat. Yang pertama, Bapak Ibu Gubernur agar segera menetapkan lokasi di yang sudah ada itu. Apa bahasanya Anda lah itu. Yang kedua, Basra akan mengkoordinir kalangan intelektual akademik yang berhubungan dengan isi daripada Islamik itu. Termasuk di dalamnya, karena ini menyangkut peradaban dunia, mungkin perlu melibatkan organisasi dunia yang di dalamnya ada berapa sejarah-sejarah peradaban dunia, nanti perlu melibatkan. Itu saya serahkan kepada Basra dengan para ulama tadi yang muda tadi. Kalau ulama yang muda tadi tidak bisa bergabung dengan ulama Basra, gabung ke Madura jadi pedagang besi dengan saya. Enggak, ini penting supaya ada makomnya sendiri-sendiri ya. Bicara akademik, intelektual sudah ada ulama. Bicara pengusaha ada Ikama. Ya, bicara ingin menjadi pejabat dengan bupati. Ini kayaknya kalau orang Betawi bilang danta ini Bapak Kapolres ini. Kan ini orang Kapolres Betawi ini. Oleh sebab itu hadirin yang saya hormati, sore ini hari Jumat, waktu memang sangat luar biasa dan mudah-mudahan barokah. Saya berharap kepada Ketua Basra tidak henti-hentinya memfasilitasi. Dengan ketuaan saya ini, kami sebagai pengusaha ini datang, setelah itu sudah bobar, cari duit. Tinggal sampean mengakomodir dan sebagainya. Kan gitu. Jangan sampai nanti saling menunggu. Tanggung jawab ini saya serahkan kepada ketuaan saya ini selaku Ketua DKM, Dewan Pembangunan Madura, dengan Kesape selaku perwakilan Basra. Siapapun yang ditunjuk nanti Kiai Imam bisa memandu Kiai ya. Untuk kebijakan, itu kewenangan Bupati. Saya pikir itu saya akhiri. Cukup Ki, Sporah dan gula atas nama Ketua Umum Ikama manabi beda sekali ratengka debuan langkong-langkong penapah ki bursi atau rakit cakan cagula nyon sporah saya tak batas karena Ikama neka ada dua kumpulan intelektual kumpulan reng Madura belateran tadi mun budabu bedecak belateran laka reng Ikama neka sporah tak batas wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.